Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita. Karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur perjus semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustaz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk surganya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu, sahabat Quran, keluarga Quran yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Alhamdulillah, hari ini hari ke-12 kita akan memulai ibadah puasa. Subhanallah. Ya, tema kita kali ini adalah tentang zikrullah sebagai benteng yang kokoh. Ya, kita memerlukan benteng. Hidup ini keras. Hidup ini banyak tantangannya. Hidup ini selalu saja ada ujian, ada musibah, ya. Dan baik itu datang dari internal maupun dari luar atau eksternal. Yang dari internal ini kita ada tantangan hawa nafsu, syahwat, ada tantangan dalam keluarga. Ya, dari luar banyak bisikan setan, godaan setan, musuh-musuh, ya, dari kalangan jin dan manusia. Ya, ini maka apa yang dapat membentengi diri kita, menjadikan iman ini kita kokoh, kuat menghadapi segala macam tantangan dari dalam dan dari luar, itu adalah zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi SAW? Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu. Perumpamaan orang yang selalu mengingat Rabbnya, mengingat Tuhannya, berzikir kepada Allah. Walladzi la yadhkuru rabbahu. Dan perumpamaan orang yang tidak suka ingat kepada Allah. Ya, dia beriman, ya, tapi dia nggak ingat kepada Allah. Ya, ini kan aneh, beriman tapi dia nggak ingat sama objek yang diimani. Maka ini paradoks, ya, ini sangat bertolak belakang dengan hakikat keimanan itu. Maka seorang mukmin itu harus banyak berzikir kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Perumpamaan orang yang banyak berzikir ingat pada Allah dengan yang tidak suka ingat kepada Allah, itu kamatsalil hayyi wal mayyit. Ya, perumpamaannya itu adalah sama seperti antara orang yang hidup dan yang mati. Yang senang berzikir kepada Allah, selalu ingat Allah, dia adalah orang yang hidup. Sementara orang, ya, yang tidak berzikir kepada Allah, tidak mau ingat Allah, dia itu seperti orang mati. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Subhanallah. Jadi beda jauhnya kan. Orang hidup itu dia punya nilai. Ya, dia punya nilai. Kenapa? Ruhnya masih ada. Ya, ruh dalam jiwanya masih ada, dalam dirinya, tubuhnya masih ada. Sehingga dia bisa dihormati oleh orang. Nah, ruh manusia, ya, inti daripada kehidupan manusia ini ternyata ada, Nabi mengibaratkan seperti apa? Zikrullah itu adalah ruh kita. Yang sehingga kita disebut sebagai makhluk hidup, ya, karena ada ruhnya, dan ruhnya makhluk hidup itu adalah zikrullah. Sementara orang yang mati, yang udah nggak ada nyawanya lagi, nggak ada rohnya lagi,
itu ketika dia tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang hidup dan mati, jauh bedanya. Maka Nabi SAW mengingatkan kita, ya, melalui riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah SAW? Ma min sa'atin tamurru ala ibni Adam la yadhkurullaha fiha. Tidak ada satu waktu, 1 jam, 1 menit, 1 detik di mana lewat begitu saja kepada seorang anak Adam, dia tidak mengingat Allah di waktu itu, ya, illa tahassara 'alaiha yaumal qiyamah, kecuali nanti hamba ini dia akan merasakan penyesalan atas tidak ada zikrullah di waktu-waktu kehidupan seorang hamba Allah. Ya, dia akan menyesal. Kenapa? Karena begitu berharganya zikir kepada Allah ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Demikian pula, ya, ketika Nabi SAW ditanya, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, apa amal yang paling Allah cintai? Ayyul a'mali ahabbu ilallah azza wa jalla? Nabi ditanya. Maka Nabi menjawab, antamuta walisanuka ratbun min dzikrillahi azza wa jalla. Ya, amal yang paling dicintai oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala di antaranya kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, itu adalah engkau wafat dalam keadaan lisanmu basah karena mengingat Allah. Bukan lisannya banyak, ya, basah karena banyak ngoceh, bukan. Lisan basah bukan karena banyak minum, bukan. Lisannya basah bukan karena banyak ngemil, bukan. Lisannya basah karena banyak ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata para ulama, ya, siapa yang hati dan lisannya ini senantiasa sibuk dengan zikrullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam hatinya itu apa? Cahaya. Nuran washtiyaqan ila liqa'ihi azza wa jalla. Allah akan masukkan ke dalam hati orang yang senang berzikir kepada Allah. Yaitu apa yang dimaksud oleh Allah? Ya, itu cahaya dan rasa rindu untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka ini nggak bisa diucapkan, nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Nikmatnya zikri ini, ya, habbul ibad ilallah, kata Imam Hasan Al-Basri. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Aktsaruhum lahu dzikran wa atqahum lahu qalban. Mereka yang paling banyak zikirnya kepada Allah dan mereka yang paling takwa hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi taqwal qulub. Ya, "Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Ya. Jadi ketakwaan hati itu, yang paling bertakwa hatinya kepada Allah, dialah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang kata Abu Darda, ya, Sayyidina Abu Darda, sahabat Rasulullah SAW, ini pernah mengucapkan kata-kata yang menarik, ya. Alladzi la yazalu lisanuhu radban bi dzikrillah yadkhulul jannah wa huwa yadhhak. Orang yang senantiasa lidahnya basah dengan zikrullah, dengan ingat Allah, maka dia akan masuk surga, ya. Dan dia tersenyum-senyum, penuh dengan senyum ketika dia masuk surga. Ya, likulli syai'in jala wa inna jala'al qulub zikrullah. Segala sesuatu itu pasti ada musibahnya. Dan ya, musibah terangkatnya musibah hati itu, ya, setiap musibah itu pasti akan diangkat oleh Allah. Dan terangkatnya musibah itu terutama dari hati kita ini adalah ketika kita mau ingat alias mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, ya, hati ini bisa kering, hati ini bisa gersang, hati bisa berkarat kalau kita tidak pernah ingat kepada Allah. Ya, yang menyebabkan, ya, hati itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala
ya, itu adalah al-ghaflah wadzunub. Ya, hati yang berkarat itu disebabkan oleh apa? Dua hal. Yang pertama adalah lalai, dan yang kedua adalah perbuatan dosa. Nauzubillah min zalik. Dan obat dari dua hal ini adalah istighfar dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang dirahmati Allah, ya, mari kita perbanyak zikir kepada Allah di hari-hari yang mulia ini. Yang mana hari-hari Ramadan ini, kata Allah dalam hadis qudsinya, ya, siang harinya Allah wajibkan puasa, malam harinya Allah, ya, sunnahkan kalian untuk qiyamul lail. Tiada hari yang paling indah, ya, daripada hari-hari di bulan suci Ramadan. Maka perbanyaklah zikrullah, ingat kepada Allah, ya, setiap langkah kaki kita, setiap lantunan kata kita, setiap pandangan mata kita, setiap pendengaran telinga kita, ayo jadikan semuanya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan banyak mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan begini, perumpamaan orang hati yang senantiasa berzikir itu, ya, adzikru lil qalbi, ya, mislus samak fil ma. Ya, antara zikir dan hati ini saling membutuhkan. Seperti ikan yang membutuhkan air. Ya, ikan nggak bisa hidup di luar air. Ya, ikan nggak bisa hidup di luar air. Maka hati kita akan hidup kalau ada zikir. Ya, itu perumpamaannya. Ya, al-dzikru lil qalb mithlus samak fil ma. Ya, hati ini memerlukan nutrisi, memerlukan makanan, memerlukan oksigen. Apa oksigennya hati? Apa nutrisinya hati? Itu adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Ya, karena ikan nggak bisa hidup tanpa air. Dia, ya, karena air bagi ikan itu sumber oksigen. Dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa bernapas, itu di air. Kalau dia sudah keluar dari air atau diangkat, dicabut, ya, dari air, ya, maka dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa bernapas. Nah, itulah perumpamaan orang yang beriman itu harus seperti itu. Hidupnya akan gelisah, hidupnya akan tidak tenang, hidupnya akan gelap, ya, akan susah kalau dia tidak ada zikrullah. Seperti halnya ikan yang mati ketika dia keluar dari air, ya. Nauzubillah min zalik. Sahabat Tuhan rahmati Allah, maka itulah, ya, Imam Malik bin Dinar, ya, mengatakan ma taladzadzal mutaladzizuna bimithli dzikrillah. Tidak ada kelezatan yang lebih nyaman, lebih enak dirasakan oleh seorang hamba seperti lezatnya berzikir kepada Allah. Ya, kita lezat makan kuliner nih. Sekarang iklan kuliner, masya Allah, di mana-mana. Kelihatannya lezat. Iya, itu mengenyangkan perut. Ya, mencuci mata kita. Ya, kita senang fashion, kita senang kuliner, kita senang apa? Itu cuci mata, ya, kenyang kita. Ya, tapi sahabat rahmati Allah, tidak ada, kata Malik bin Dinar rahimahullah, yang lebih lezat dirasakan oleh seorang hamba melebihi lezatnya zikir kepada Allah. Tidak ada satu amal yang lebih ringan, akhaffu mu'natan wa a'zamu ladzatan. Amal ini paling ringan. Amal ini yang paling ringan. Tetapi kelezatan yang dihasilkannya itu sangat besar, lebih besar dari yang lain. Wa aktsaru farahan wa batihajan, dan lebih mendatangkan rasa gembira dan keceriaan bagi hati kita min dzikrillahi azza wa jalla, daripada zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin membuat hati kita tenang, hati kita riang, hati kita gembira, hati kita optimis, maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Itulah janji Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, di dalam surah Ar-Ra'd, ya, ingatlah bahwa hanya dengan zikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Sahabat rahmati Allah, maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, ya, faedah-faedah, ya, apa hasil, ya, kenikmatan-kenikmatan, buah-buah yang bisa kita petik dari zikir kepada Allah ini. Ya, dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib,
ya fil kalimit thayyib al-wabilus thayyib, itu hujan yang deras, ya. Itu hujan yang deras untuk kalimat-kalimat thayyibah, zikir. Ya, apa keutamaan zikir? Yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim, dia itu ada kata yurdir rahman, ya, mendatangkan keridhaan Allah yang Maha Pengasih. Ya, kalau Allah ridho sama kita, apa aja yang kita mau, kita dipenuhi oleh Allah hajat kita. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Subhanallah. Ya, seperti Nabi SAW, Allah akan memberikan kepada beliau apa saja yang beliau inginkan sampai beliau puas. Kira-kira begitu, ya. Kalau Nabi Musa, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Kalau Nabi Musa itu ngejar-ngejar Allah sampai engkau puas, tapi Allah yang selalu memberi apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sampai Nabi puas. Kan ini ya ada perbedaannya, signifikan. Nah, inilah keridhaan Ar-Rahman. Allah kalau sudah ridho, dia tidak akan hitung-hitungan kepada hambanya. Yang kedua, yuzilul hamma wal gham, menghilangkan kesedihan, ya, dan keletihan. Ya, ini kesedihan. Kita kalau ada sedang ditimpa kesedihan, ya, kemalangan, kemudian rasa tidak enak hati, ada beban pekerjaan, ada tekanan pekerjaan dan lain sebagainya, ayo perbanyak zikir kepada Allah. Ini akan menghadirkan rasa tenang, ya. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus dibaca diulang-ulang. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Terus dibaca. Minta ampun pada Allah, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagian dari zikir. Sholawat itu juga bagian dari zikir. Ya, atau kita baca Quran, ya, baca Quran. Apa sih baca Quran itu? Ya, baca Quran itu satu ayat pun disebut baca Quran. Ya, ya minimal kita baca, ya paling pendek lah surat Al-Ikhlas. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang pendek lagi, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar, inna syani'aka. Diulang-ulang, akan mendatangkan ketenangan. Ya, akan menghindarkan diri dari kesulitan dan kegelisahan. Ya, ini akan menurunkan tensi kita. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yajlibul farah was surur was sa'adah. Akan mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan, ya, keceriaan. Ini karena zikir kepada Allah. Yang keenam, yunawwirul qalba wal badan. Mencerahkan, menyinari hati dan badan kita. Tubuh dan hati kita akan tersinari, akan terang, akan bercahaya. Hati dan tubuh kita ini bercahaya orang yang selalu berzikir kepada Allah. Kemudian yang kelima, yunawwirul wajha, akan mencerahkan wajah kita. Ya, sekarang orang mau mencerahkan wajah dengan apa? Make up, lipstick, ya, biar cerah, biar keren, biar cakep, biar glowing, ya, ya. Sekarang bukan hanya perempuan, cowok-cowok, ya, nauzubillah, ya, itu pakai make up buat glowing katanya, ya, seperti artis-artis Korea. Enggak, bukan itu. Yunawwirul wajha, yang mencerahkan wajah itu adalah berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang keenam, yajlibur rizq. Nah, ini mendatangkan rezeki loh. Yang banyak berzikir pada Allah, rezekinya insya Allah lancar. Ya, karena sering nyebut nama Allah. Ya, orang yang sering nyebut nama Allah dengan ikhlas, maka Allah senang untuk membantu orang tersebut. Ya, ini mendatangkan rezeki. Kemudian yang ketujuh, yaftahu abwabal ma'rifah, membuka pintu-pintu pengetahuan. Yang tadinya bodoh, yang tadinya susah nyerap pelajaran, easy, banyak zikir kepada Allah, insya Allah dibuka pintu-pintu pengetahuan itu, ya, dengan zikrullah. Kemudian yang kedelapan, ya, membuka atau menanamkan muraqabatullah, itu dengan zikir. Ya, akhlak ini kita selalu merasa dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah pasti orang yang selalu berzikir beda. Orang yang nggak pernah zikir, ya apa aja diterabas. Ya, dia nggak peduli ada CCTV manusia,
CCTV Allah, ya, catatan malaikat, dia nggak peduli. Ya, pokoknya apa saja dia bisa tipu, apa saja dia bisa sembunyikan. Ya, meskipun ada CCTV, ya, merekam perbuatan bejatnya, perbuatan jahatnya, ya, itu bisa dia akal-akali, dia bisa tutup-tutupi. Kenapa? Karena dia tidak ingat kepada Allah. Dia tidak punya rasa malu kepada Allah. Dia tidak punya rasa merasa diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, CCTV Allah saja udah nggak mempan, apalagi manusia. Dia bakal labrak. Nauzubillah min zalik. Kemudian yang ke-9, akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Ya, yahuttul khataya wa yarfa'ud darajat. Dan yang ke-10, yuzilul wahsyah bainahu wa bainallah. Ya, akan menghapuskan keterasingan. Ya, seseorang itu akan merasa terasing antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan dihapus, akan dihilangkan dengan apa? Zikrullah. Ya, maka yang ke-11, siapa orang yang ingat kepada Allah pada waktu senang, pada waktu lapang, Allah akan mengingat hamba itu ketika dia susah, ketika dia sulit. Ya, itu janji Allah dalam hadis Nabi SAW. Ya, siapa orang yang ingat kepada Allah, ya, di tempat yang tertutup, Allah akan ingat dia ketika dia terbuka. Ya, ketika dia akan dipermalukan orang. Kemudian kalau dia hamba ini ingat kepada Allah ketika saat-saat lapang, maka Allah akan ingat dia hambanya ketika dia sedang kesulitan. Ya, itu janji Allah Ta'ala. Yang ke-12, sebab turunnya sakinah, rasa tentram. Kemudian sebab bagi kita untuk menyibukkan diri dengan zikir ini dari apa? Ya, supaya kita tidak terjatuh lisan kita kepada ghibah. Nah, ini keutamaan zikir daripada ghibah. Mendingan apa? Mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi lisan kita ini terhindar dari apa? Penyakit ghibah. Kemudian zikir itu adalah tempatnya para malaikat. Maka tempat malaikat berkumpul. Kalau kita rajin berzikir pada Allah, maka kita akan dinaungi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu adalah cahaya, ya, yang akan menerangi kita di dunia dan di akhirat. Zikir itu adalah pangkal rasa syukur kita kepada Allah. Kalau kita sedang berzikir, berarti kita sedang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ya, kemudian hati yang keras tidak akan bisa dilunakkan kecuali dengan zikir kepada Allah. Bahkan, ya, kalau ada gangguan jin dan setan, kerasukan jin, kerasukan setan, dia akan hanya bisa diobati dengan apa? Ruqyah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian zikir itu mendatangkan rezeki, kenikmatan, ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membangga-banggakan, ya, orang-orang yang berzikir di hadapan para malaikatnya. Dan yang ke-20, ya, adalah perbuatan yang paling mulia, yang paling baik adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Belum lagi ini banyak ini. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutnya sampai 40 keutamaan zikir. Ya. Sampai situ menghalangi hati dari perbuatan dosa dan maksiat, ya. Zikir taman surga, ya. Zikir itu adalah perisai menjaga diri kita dari setan. Zikir itu adalah pintu yang menahan kita, yang menghalangi kita dari neraka jahanam, ya. Zikir itu akan mengobati hati dan tubuh kita, ya, itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu adalah hayatul qulub wal arwah, kehidupan bagi hati dan ruh kita, ya. Zikir itu akan mengamankan kita dari rasa penyesalan di hari kiamat. Subhanallah. Zikir itu sama pahalanya dengan membebaskan budak. Nah, ini. Zikir itu akan memberikan naungan pada hari ketika Allah
Subhanahu di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Sab'atun yuzilluhumullah fi zilli. Di antara adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi keutamaan berzikir sampai 40 dihitung oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Demikian sahabat Quran dimuliakan Allah taala. Mudah-mudahan hari-hari kita dipenuhi dengan zikir kepada Allah. Termasuk ketika kita bekerja, ketika kita di rumah sakit, ketika kita melayani ya warga dengan baik, ya PNS bekerja dengan baik, dengan ikhlas, dengan penuh dedikasi, dengan itqon, ya semua kita bekerja sesuai dengan aturan-aturan Allah, itu adalah bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk memperbaiki taraf kehidupan umat, ya meningkatkan sains dan iptek umat Islam, itu adalah bagian kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawang Sari, tinggal saya di Depok. Setelah saya dinyatakan positif, akhirnya saya memutuskan ke isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu. Produk Keling yang saya gunakan adalah kayu asmo, PCO, kahani, omega, dan susu. Setelah 2 minggu saya dinyatakan sembuh dari COVID, dan ketika saya ronsen, paru-paru saya itu sudah bersih. Kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.